Hasil pertandingan bola Liga Inggris musim 2024 hingga 2025. Bertandang ke markas West Ham United, Liverpool berhasil menang telak dengan skor 0-5. Gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz pada menit ke-30. Cody Gakpo di menit ke-40. Mohamed Salah di menit ke-44. Trent Alexander-Arnold di menit ke-54. Dan Diogo Jota di menit ke-84. Hasil ini membuat Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 45 poin dari 18 pertandingan, sementara West Ham berada di posisi ke-13 dengan 23 poin. Manchester City akhirnya berhasil meraih kemenangan setelah beberapa pertandingan terakhir selalu menderita hasil negatif. Manchester City bertandang ke markas Leicester City. Skuad Pep Guardiola berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 0-2. Gol Manchester City dicetak oleh Savinho pada menit ke-21 dan Erling Haaland di menit ke-74. Dengan kemenangan ini Manchester City berada di posisi kelima dengan 31 poin. Sementara Leicester City berada di zona degradasi dengan 14 poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya. Tottenham Hotspur ditahan imbang oleh Wolves dengan skor 2-2. Nottingham Forest berhasil menang di kandang Everton dengan skor 0-2. Fulham bermain imbang melawan Bournemouth dengan skor 2-2. Crystal Palace berhasil mengalahkan Southampton dengan skor 2-1. Berikut klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-19. Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-18. Inter Milan berhasil mengalahkan Cagliari dengan skor 0-3. Lazio imbang melawan Atalanta dengan skor 1-1. Udinese imbang melawan Torino dengan skor 1-1. Napoli berhasil mengalahkan Venezia dengan skor 1-0. Juventus ditahan imbang Fiorentina dengan skor 2-2. AC Milan berbagi poin dengan AS Roma dengan skor 1-1. Inilah klasemen sementara Liga Italia sampai pekan ke-18. Masa depan Vinicius di Real Madrid sedang terancam. Baru-baru ini muncul nama sejumlah klub termasuk PSG yang tertarik untuk membeli Vinicius Junior. Para klub peminat Vinicius Junior berupaya untuk membujuk sang pemain untuk meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas 2025 mendatang. Melihat hal tersebut Real Madrid tidak tinggal diam, mereka menawarkan Vini kontrak baru. Walaupun begitu sejatinya kontrak lama Vini di Real Madrid masih akan habis pada tahun 2027 mendatang. Walaupun itu masih lama, tentunya Real Madrid ingin segera memperbarui lagi kontrak Vini supaya menjaga masa depan Vini di Real Madrid. Dan tetap menjaga aset masa depan Madrid. Manchester United berpeluang mendatangkan penyerang Napoli, Victor Osimhen, di bursa transfer Januari 2025 mendatang. Setan Merah bakal mengajukan opsi pertukaran pemain dengan Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, atau Marcus Rashford. Kabar ini muncul di masa krisis Ruben Amorim di Manchester United. Statistik Ruben Amorim sejauh ini menunjukkan catatan kurang impresif dengan 4 kemenangan, 1 imbang, dan 5 kekalahan. Pelatih asal Portugal datang ke Manchester United dengan harapan akan menjadi solusi dari masalah yang ada di Manchester United sejak era kepelatihan Erik ten Hag. Masalah utamanya terdapat pada ketajaman di lini serang yang masih tidak konsisten dan tergolong tumpul. Situasi semakin rumit dengan hubungan yang kian memanas antara Amorim dan Rashford, setelah sang pemain secara mengejutkan mengumumkan keinginannya untuk angkat kaki dari Old Trafford. Dengan situasi yang terjadi saat ini Osimhen bisa menjadi salah satu opsi bagi Setan Merah. Dengan keterbatasan dana untuk menebus Osimhen yang dipatok 60 juta pound sterling, opsi pertukaran pemain dengan Napoli yang melibatkan Rashford bisa menjadi solusi cermelang, mengingat Rashford juga ingin meninggalkan Manchester United. Victor Osimhen kini sedang menjalani masa peminjaman dari Napoli ke Galatasaray. Hingga saat ini Osimhen telah mencetak 9 gol dan 3 assist di Liga Turki musim ini. Waktu di Napoli Osimhen langsung mencetak 10 gol pada musim 2020 hingga 2021. Statistik Osimhen semakin tajam di musim berikutnya dengan torehan 14 gol. Dan di musim 2022 hingga 2023 ia mencapai salah satu musim terbaiknya dengan mencetak 26 gol bersama Napoli di Liga Italia.
Meski ia sempat mengalami cedera di musim 2023 hingga 2024, Osimhen juga tetap membuktikan ketajamannya. Dari 22 penampilan sebagai starter di Serie A, ia berhasil membobol 15 gol dan memberikan 3 assist. Waktu itu Osimhen ingin pergi dari Napoli, namun Napoli menolak karena tawaran yang masuk berada di bawah harga yang diinginkan Napoli. Melihat hal itu, Osimhen melakukan mogok latihan, dan karena hal itulah Napoli akhirnya memilih untuk meminjamkannya ke Galatasaray hingga saat ini. Statistik mengesankan dari Victor Osimhen ini tentu menjadi daya tarik bagi Manchester United yang sedang kesulitan mencetak gol, dengan hanya 21 gol dari 18 pertandingan Liga Primer Inggris. Kehadiran penyerang sekelas Osimhen bisa menjadi solusi jitu bagi Ruben Amorim dalam mengatasi krisis di lini serang Manchester United. Kondisi lini serang Manchester United kini berada di kondisi yang cukup baik. Statistik menunjukkan 16 klub Liga Premier telah mencetak gol lebih banyak dari mereka. Rashford dan Bruno Fernandes tercatat sebagai top skor tim di Liga lewat catatan masing-masing 4 gol. Sementara kombinasi Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund hanya mampu menghasilkan 5 gol. Saat ini Manchester United berada di posisi ke-14 Liga Inggris dan akan menghadapi Newcastle United besok di Old Trafford. Cristiano Ronaldo memberikan dukungan kepada Ruben Amorim pada hari Jumat dengan mengatakan, "Badai akan berlalu," setelah awal yang sulit bagi rekan senegaranya saat melatih Manchester United di Liga Inggris. Ronaldo mengeluarkan statementnya setelah dinyatakan sebagai pemain terbaik di Timur Tengah pada Globe Soccer Awards di Dubai. Amorim yang ditunjuk setelah Erik ten Hag dipecat, telah kalah di 5 dari 10 pertandingan pertamanya di Manchester United di semua kompetisi. Menjelang paruh musim Liga Inggris, timnya kini berada di peringkat ke-14 dan 8 poin di atas zona degradasi. Amorim melakukan pekerjaan fantastis di Portugal dengan klub saya dulu Sporting Lisbon, kata Ronaldo di acara Globe Soccer. Tetapi Liga Inggris adalah liga yang berbeda, liga paling kompetitif di dunia. Saya tahu bahwa itu akan sulit dan mereka akan terus menghadapi badai. Tetapi badai akan berlalu dan matahari akan terbit. Periode kedua Ronaldo di Manchester United berakhir pada November 2022 dengan perseteruan antara dia dan Ten Hag. Saya sudah mengatakan ini 1,5 tahun yang lalu dan saya akan terus mengatakannya. Masalahnya bukan pada pelatih, tambah Ronaldo. Ini seperti akuarium dan kamu memiliki ikan di dalamnya dan ikan itu sakit. Lalu kamu mengeluarkannya dan memperbaiki masalahnya. Jika kamu memasukkannya kembali ke dalam akuarium, ia akan sakit lagi. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa sepak bola itu juga mengeluarkan pendapatnya tentang pemenang Ballon d'Or. Menurutnya, Vinicius Junior layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or dibanding Rodri. In my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair in my opinion, I say here in front of everybody. Vini memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia pada hari Jumat di acara Dubai D'Or. Sebelumnya, Vinicius juga dinyatakan sebagai pemain pria terbaik di penghargaan The Best FIFA Award. Vinicius layak mendapatkan Ballon d'Or, kata Ronaldo. Itu tidak adil jika dia kalah. Saya mengatakannya di depan semua orang. Carrera, Bellingham, Lamine now, this young generation, Vinicius, that they do a fantastic job, and in my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair in my opinion, I say here in front of everybody.